Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bu. Kita ketemu lagi nih, tapi tetap Maya ya. Gimana kabarnya siang ini? Sehat? Sehat. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Bu. Sehat, Bu. Iya, kita harus tetap sehat, tetap semangat, ya, tetap bahagia supaya dunia juga akan memberikan kebaikan buat kita. Udah pada makan siang belum? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Lah, Sudah, Bu. diusahakan tuh makan tuh harus tepat waktu ya. Nanti kalau udah penyakit apa sih kalau telat makan tuh mah ya. Ntar kalau udah kena penyakit mah udah lama pengobatannya ya. Lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Gitu. Sambil menunggu teman-temannya, saya izin absen dulu nih ya. Kalian juga ini ya absen di e-learning yang untuk anak manajemen ya. Untuk anak manajemen dulu absen di e-learning sampai jam 3:30. Kemudian nanti 15.45 untuk yang akuntansi. Ya, sambil menunggu teman-temannya, saya ingin melihat kerajinan kalian nih yang mengikuti Google Meet. Ya. Yang pertama Farhan. Farhan hadir? Oke. Hadir. Arin? Hadir. Waduh, kenceng banget. Arin semangat. Santai, Rin. Semangat Ibu, saya semangat kelas Ibu. Irwanto. Hadir, Bu. Oke. Mutiara Putri. Mutiara. Oh ya. Kelvin hadir. Hadir. Ya. Raymond. Raymond tuh selalu nggak ikut ya? Kerja ya dia? Magang ya? Magang apa kerja sih Raymond? Kerja, Bu. Kerja Bu dia. Bu. Oh, pantesan nggak pernah ngikut. Elizabeth Catherine. Catherine belum ada. Dia Mona. Hadir Bu. Oke. Happy Rizka. Hadir Bu. Nah, kayak si Rizka nih, selalu happy setiap hari. Dali Sofiatu hadir. Muksalmina. Hadir, Bu. Oke. Restu tumben belum ada. Sylvia. Hadir Bu. Hadir. Renita. Hadir Ibu. Oke. Nana belum hadir. Diwa. Hadir, Bu. Oke. Dimitri. Hadir, Bu. Oke. Supian. Oh, Supian baru masuk. Sanggita hadir. Oke. Dini. Hadir Bu. Oke. Lili hadir. Kia Mudin. Oke. Tiara Bunga. Hadir Bu. Oke. Naomi. Hadir Bu. Oke. Elizabeth Christian. Hadir, Ibu. Oke. Susana Rati tuh nggak pernah hadir. Nggak pernah ngumpulin tugas kemana ya? Kerja juga. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Kurang tahu, Bu. Milta Hadir Bu. hadir. Oke.
Nani. Hadir Ibu. Oke, Yeremia. Hadir. Oke, Arisfa. Hadir Bu. Oke, Putri Bintang. Belum ada. Yuha. Belum ada. Restu baru hadir. Restu baru hadir. Sufyan mau kemana? Lagi nyetir. Siang-siang mau pergi kemana, Sufyan? Oke, sekarang yang akuntansi. Alfred. Hadir, Bu. Oke. Saya belum ngecek itunya yang semalam. Udah keluar belum ya, Alfred? Udah, Bu. Itu beberapa hari saya udah kirim lama itu, Bu. Udah masuk di e-learning tapi di ibunya belum masuk gitu, Bu. Iya, makanya saya coba cek dulu. Yang ketiga. Nah, ini udah nih, baru masuk nih kuisnya nih, udah ada 100 nilainya. Terus Oke, baik. untuk Kalau tugasnya, Bu? Tugasnya iya, udah masuk nih. Jam 9 malam kamu upload. Sembilan malam ya, wis. Iya, sudah masuk. Oke ya, berarti jaringan ya. Untung diingetin ya, sama-sama saling mengingatkan gitu. Yuliani. Hadir Ibu. Oke, Aulia Rizka. Hadir Bu. Hadir. Oke, Desmia. Hadir Bu. Oke, Nafisa. Hadir Ibu. Oke, Ariesta. Ariesta tadi ada nih. Ariesta, oh. Wilda. Hadir Bu. Oh iya, Ariesta. Wilda. Hadir Bu. Oke, Intan. Hadir Bu. Oke, Royal. Hadir Bu. Oke, Clara. Hadir. Hadir Ibu. Iya. Daniel. Nggak ada. Daniel belum ada. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Jadi jawaban tugas 3 udah benar semua ya jawabannya. Ibu, saya belum di absen ya. Iya, Restu kamu baru masuk tapi udah saya tandain kok. Udah hafal. Makasih Bu. Kita lanjut ini dulu ya, kuisis seperti biasa. Sebelum ke materi. Nah, ini. Yuk, untuk nanti jawab sama-sama kuisnya. Join myquiz.com. Ini Susana Rati. Rati. Yang belum ada berarti Raymond, Elizabeth Catherine, ya. Oke, Nana sudah hadir. Raymond, Elizabeth Catherine, kemudian Yuha sama Daniel. Ya, ada 4 berarti yang belum hadir. Ayo yang akuntansi mudah-mudahan
bisa ini nih ya di kuisis jawabannya bisa lebih baik. Tiga 30 berarti 10 lagi. Delapan lagi. 7, 6. Ada 38 ya, berarti 3 orang lagi. Siapa nih yang belum masuk? Oh, Daniel udah hadir ya, oke. Daniel sudah hadir. Royal sudah ada. Berarti yang belum Raymond, Elizabeth Catherine, sama Yuha ya. Yang belum hadir. Intan juga belum, Bu. Iya, Intan belum. Putri Bintang belum ada ya, kuisis. Tiga 15 kita mulai aja kuisisnya. Nah, Putri masuk. Tinggal 1 berarti tinggal Intan ya, yang belum ya. Di tempat kalian lagi hujan atau terang? Lagi panas, Bu. Sama berarti. Lagi mendung kan, Bu. Gerang. Yang hujan di mana? Hujan terus, Bu. Riau, Bu. Saya Hujan udah di kelar mana? hujannya. Di Riau, Bu. Udah 3 hari, Bu. Nggak ada panas. Oh, Ya, Bu, mendung, Bu, kayak hati. Baper. Flaks. jangan Flat bomb. dong. Ya, hati kita harus tetap semangat, tetap happy, tetap bahagia. Ya, tetap berpikir positif. Gitu. Nanti kalau yang negatif nanti yang ada di diri kita ya hasilnya negatif juga. Jadi apapun kondisinya itu tetaplah tersenyum ya. Tersenyumlah, karena tersenyum itu akan membawa kebaikan dan dunia nantinya akan tersenyum padamu. Gitu. Jadi apapun kondisinya tetap tersenyum, ya. Mantap, Bu. Siap. Itu ada bukunya loh. Motivasi. Ada bukunya loh, tersenyumlah, dunia akan tersenyum padamu tuh. Kalau kalian cemberut ya dunia akan cemberut padamu. Baik, Bu. Ya.
Ya, saya jadi senyum-senyum nih, Bu. Hai. Ya, kita mulai aja ya. Oke, alhamdulillah ya akhirnya yang dari akuntansi ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya yang dari akuntansi ada yang jadi juara. Selamat ya buat Clara. Selamat. Clara mewakili akuntansi. Nah gitu dong, masuk ke 3 besar. Ya. Jadi selamat buat Nani, Putri Bintang, dan Clara. Ya, ini juga yang benar semua, ada Dali. Dali ini juga pinter nih dia, ya. Nafisa, Mutiara Putri. Jadi saya bisa tahu kalian paham atau enggak itu ya ini dengan cara kuisis sama tugasnya gitu. Rata-rata yang rajin mengikuti kuisis itu pasti juga mengerjakan tugasnya itu pasti bagus. Gitu. Oke, nanti kita bahas ini. Sekarang kita ke materi. Nanti kalau ketemu saya di kampus ya, kapan-kapan kalau kita ketemu, yang selalu 3 besar kuisisnya dapat beng-beng.
ya. Mudah-mudahan kita segera bisa bertemu. Jadi biar langsung lebih enak. Kita materinya hari ini di pertemuan keempat ya. Gimana sih? Bentar. Pertemuan keempat ini kita bahas tentang obligasi ya. Jadi diharapkan kita harus bisa memahami teori dan perhitungan obligasi yang dapat dijadikan untuk investasi ya. Nah, di sini ada perbedaan saham dengan obligasi. Kalau saham itu artinya memberikan hak kepemilikan dan tidak ada bunga ya, tetapi ada keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari kenaikan atau penurunan harga saham. Sedangkan obligasi tidak memberikan hak kepemilikan tetapi lebih sebagai surat utang. Ya, mendapatkan bunga yang tetap yang disebut dengan kupon. Jadi untuk materi hari ini kita bahas obligasi dan materi selanjutnya nanti akan dibahas tentang saham. Obligasi itu apa? Pasti udah pada tahu semua ya, obligasi itu utang jangka panjang yang dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap ya. Jadi kalau surat utang atau liabilitas atau kewajiban yang sifatnya jangka panjang itu namanya obligasi, sedangkan surat utang atau kewajiban ya yang sifatnya jangka pendek itu disebut bill. Nilai utang dari obligasi ini dibayarkan pada saat jatuh tempo atau dinyatakan di dalam surat utangnya. Selanjutnya, obligasi ini memiliki jatuh tempo, yang berarti memiliki lama waktu pelunasannya yang telah ditentukan. Bunga dari obligasi ini bersifat tetap sehingga dikenal sebagai sekuritas pendapatan tetap. Selanjutnya ada kode obligasi, ya. Fungsinya untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi yang lain, kemudian untuk kepentingan pencairan dan organisasi data di komputer, serta untuk menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Nah, di sini ada format kode obligasi. Jadi yang 4 di depan, yang AA ini nama perusahaannya, kemudian yang B ini ya 3 ini kode nomor, kemudian yang C-nya ini suku bunga, yang D-nya ini jenis obligasinya, yang E ini jenis suku bunga, kemudian yang FG kode dari scriptless. Jadi cukup banyak ya kode obligasinya. Ada 13 digit berarti ya, 4, 7 lah. Ada 13 digit ya. Selanjutnya, peringkat obligasi menurut menurut yang ada di luar negeri ya, S dan P. Jadi di sini kalau obligasinya peringkatnya AAA itu artinya memiliki kemampuan sangat kuat untuk membayar bunga dan membayar kembali prinsipal. Kemudian kalau yang peringkatnya AA artinya memiliki kemampuan kuat untuk membayar bunga dan membayar kembali prinsipal. Kemudian untuk yang peringkat A memiliki kemampuan kuat untuk membayar bunga dan membayar kembali prinsipal, tetapi rentan terhadap kondisi yang berubah terbalik dibandingkan dengan kasus dari A. Kemudian kalau triple B ya peringkatnya
itu artinya memiliki kemampuan cukup untuk membayar bunga dan membayar kembali prinsipal dan rentan terhadap kondisi yang berubah terbalik dibandingkan dengan obligasi peringkat A. Selanjutnya untuk peringkat double B, B, kemudian triple C, double C, C, ini artinya dianggap spekulatif terhadap kemampuan untuk membayar bunga dan membayar kembali prinsipal. Ya. Kemudian untuk peringkat double B menunjukkan tingkat rendah dari spekulasi dan peringkat C menunjukkan tingkat tertinggi dari spekulasi. Selanjutnya untuk peringkat D ini artinya gagal, yaitu pembayaran bunga dan pembayaran kembali prinsipal tertunggak. Selanjutnya ada peringkatnya positif atau negatif. Ini dapat digunakan untuk menunjukkan posisi relatif di dalam kategori, ya. Selanjutnya ini jenis-jenis obligasi, ya. Ada obligasi seri, artinya suatu kelompok obligasi yang obligasinya jatuh tempo secara berurutan, yaitu satu atau lebih obligasi jatuh tempo periode berikutnya setelah satu atau lebih obligasi lainnya jatuh tempo. Sedangkan untuk obligasi termin, yaitu obligasi yang jatuh tempo bersamaan waktunya. Nah, selanjutnya jenis-jenis obligasi itu juga ada obligasi pemerintah, kemudian multiple bond dan obligasi perusahaan, ya. Obligasi pemerintah ini diterbitkan oleh pemerintah, ya. Tujuannya untuk pembangunan negara. Kemudian obligasi multiple bond diterbitkan oleh pemerintah daerah, tujuannya untuk pembiayaan modal. Dan obligasi perusahaan diterbitkan oleh perusahaan swasta. Tujuannya adanya bond indentur, yaitu janji perusahaan obligasi penerbit untuk mematuhi semua ketentuan yang dituliskan kepada pihak tertentu yang dipercaya. Nah, jadi obligasi ini adanya di pasar modal karena sifatnya jangka panjang, ya. Kemudian yang perusahaannya itu sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ya. Selanjutnya nilai obligasi itu ada 3, ya, yaitu yang pertama nilai maturity obligasi atau nilai jatuh tempo. Artinya nilai yang dijanjikan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Dan ini mewakili nilai nominal atau nilai par atau nilai tampang atau face value dari obligasi. Nah, ini ada gambar, ya, surat utang obligasi. Di sini ada obligasinya ini PT Bank Pembangunan Indonesia, kemudian ada kupon bunganya, kemudian dibayarkan ada tanggalnya, dan ada nilai nominalnya, par value-nya. Ya, di sini ada tanda tangan direkturnya, kemudian ada nomor seri obligasinya. Dan di sini harus ada logo perusahaannya, ya. Selanjutnya nilai pasar obligasi. Tadi yang pertama nilai maturity obligasi. Sekarang yang kedua nilai pasar obligasi. Artinya nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Nah, di sini diberikan contoh ada obligasi namanya ATT 8,80S05. Ini artinya obligasi ATT 8,80S05 ini diterbitkan oleh perusahaan American Telephone and Telegraph, ya, AT dan T.
dengan membayarkan kupon sebesar 8,80% setahunnya dan dibayar setengah tahun. Dibayar setengah tahun itu diberi kode S yang artinya semi-annually, ya. Dan jatuh tempo pada tahun 2005. 05 berarti 2005. Kemudian hasil sekarang ini ya diperoleh 9,5%. Ini dari mana? Hasil sekarang ini diperoleh dari nilai kupon sekarang dibagi nilai tutup atau nilai harga pasar, yaitu 88 dibagi 927,50. Ya, kemudian dikali 100%, hasilnya 9,5%. Kemudian untuk volumenya, selama hari tersebut jumlah transaksi yang terjadi sebanyak 260 volume obligasi. Pada saat pasar obligasi ditutup pada hari itu, nilai pasarnya sebesar $927,50. Kemudian nilai penutupan obligasinya ini ya atau perubahannya ini mengalami penurunan sebesar $5. Selanjutnya yang ketiga ada nilai intrinsik ya. Nilai intrinsik artinya nilai sesungguhnya dari suatu obligasi adalah estimasi nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sesungguhnya tidak dihitung dengan tepat, hanya dapat diestimasikan. Ini ada rumusnya, rumus nilai intrinsik suatu obligasi. Ya, jadi rumusnya itu nilai intrinsik sama dengan K. K itu nilai kupon. Nilai kupon dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, yaitu tingkat suku bunga kupon dikali nilai par obligasi. Dibagi 1 ditambah suku bunga diskonto dipangkatkan N-nya. Ya. Jadi itu cara mencari nilai intrinsik. Kemudian nanti di akhir ditambah nilai jatuh tempo obligasi. Dibagi 1 ditambah suku bunga dipangkat N. Ya. Selanjutnya apabila nilai kuponnya konstan, maka ini rumusnya seperti ini. Jadi ada penjumlahannya. Ya. Penjumlahannya ini dari jumlah N-nya ya, kemudian sama waktunya. Selanjutnya jenis obligasi, ini ada juga obligasi kupon, artinya obligasi yang membayar kupon, dan ada obligasi dengan diskon murni, obligasi yang tidak membayar kupon, sehingga obligasi dijual dengan harga diskon. Jika obligasi tidak membayar kupon, maka nilai intrinsik obligasi pada saat tertentu dapat diestimasikan dengan rumus. Jadi kalau obligasi yang nggak bayar kupon, berarti rumus nilai intrinsik sama dengan nilai jatuh tempo obligasi dibagi 1 ditambah suku bunga diskonto. Ya. Jadi di sini kuponnya nggak ada. Kalau tadi kan ada kuponnya nih, Kak ini kan ada kupon. Nah kalau yang nggak ada kupon berarti ya udah langsung aja ke nilai jatuh tempo. Ya. Selanjutnya likuiditas obligasi. Likuiditas itu kan artinya disebut dengan marketability ya. Artinya seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Salah satu pengukuran dari likuiditas obligasi yaitu rentang permintaan penawaran, bid ask spread, yang menunjukkan adanya perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor mau menjual dan penawaran terendah dealer ingin membeli. Obligasi yang aktif diperdagangkan cenderung memiliki bid ask spread yang rendah dibandingkan
dengan yang tidak aktif diperdagangkan. Selanjutnya ke contoh perhitungan harga obligasi. Sampai sini ada yang mau tanya? Belum ada, Bu. Oke. Ini lucu ya, ada ininya, ada gambarnya. Tambah stitch. Nah, nanti yang perhitungannya ini nanti yang akan keluar dalam tugas dan UTS ya. Jadi yang terpenting harus bisa tahu cara menghitungnya. Nah, di sini ada contoh perhitungan ya, contoh soalnya obligasi 20 tahun dengan kupon obligasi sebesar $50 dan nilai parnya atau nilai nominal yaitu $1.000 dan yield yang diharapkan sebesar 11% semi-annually. Hitunglah harga obligasi tersebut. Yang pertama diketahui ya, diketahui C itu artinya kupon obligasi. Kupon obligasinya itu sebesar $50. Kemudian I itu tingkat yield yang diharapkan. Ya, jadi suku bunga yang diharapkan. Nah, karena ini semi annually, maka 11% dibagi 2. Ya, jadi dalam setahun tuh 6 bulan. Ya, dibagi 2, setengah tahun. Jadi hasil tingkat suku bunga yang diharapkan itu 5,5%. Kemudian N-nya ini waktu obligasi. Ya, waktu obligasinya kan 20 tahun. Nah, ini kita kali 2 karena ini semi annually. Ya, jadi waktu obligasi kita kali 2 karena semi annually ini hasilnya 40 kali. Kemudian M ini nilai obligasi pada saat jatuh tempo atau nilai nominal. Ya, sebesar $1.000 gitu. Jadi ini kalau semi annually itu yang tingkat suku bunga dibagi 2 dan waktunya dikali 2. Tetapi kalau yang annually itu ya udah berarti nggak diapa-apain kalau annually. Jadi kalau annually setahun ya 11% tingkat suku bunganya gitu. Kemudian kalau yang N-nya ya tetap 20 tahun. Ya, ini karena semi annually jadi harus kita bagi 2 ya suku bunganya dan waktu obligasi dikali 2. Nah, rumusnya itu kita kan mencari harga obligasi. Jadi kita pakai P ya atau present value sama dengan kupon dibagi tingkat suku bunga yang diharapkan dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 tambah suku bunga pangkat N. Ya, N-nya ini waktu obligasi ditambah M dibagi 1 tambah tingkat suku bunga yang diharapkan dipangkatkan waktu obligasi. Jadi present value-nya sama dengan kuponnya $50 dibagi tingkat suku bunga yang diharapkan 5,5% berarti 0,055 dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah tingkat suku bunganya 0,055 pangkat N. N-nya itu waktu berarti 40 ditambah $1.000 ya, ini obligasi pada saat jatuh tempo atau nilai par $1.000 dibagi 1 ditambah tingkat suku bunga 0,055 terus kemudian dipangkatkan 40. Ya. Jadi ini dulu nih. Caranya 50 dibagi 0,055 itu hasilnya 909,0909. Ya, kemudian dikali ini 1 dikurang 1 dibagi 1 tambah 0,055 pangkat 40 ini hasilnya 0,8825. Ya, ini dikalikan dulu. Ya, dikali 909,0909 jadi hasilnya ini 802,2727. Kemudian baru ditambah ini
$1.000 dibagi 1 tambah 0,055 pangkatin 40, hasilnya 117,4631 dolar. Kemudian dijumlahkan hasilnya 919,7358 dolar. Ya, jadi menghitungnya yang di dalam kurung dulu, baru nanti ditambahkan di luar kurung. Gitu. Ada yang bingung nggak cara menghitung harga obligasi? Saya bingung, Bu. Bu, Bingung mau nanya, di Bu. mana? Itu yang bagian kedua itu cara ngitungnya ditambah dulu apa? Ini yang 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah 0,05. Itu Kalau- cara Kalau saya gini dulu, 1 ditambah 0,055 dari bawah dulu. Kan 1 ditambah 0,055 itu hasilnya 1,055. Kemudian Iya, Bu. dipangkatin 40. Oh, Dipangkatin 40, hasilnya kan 8,5133. Kemudian 1 dibagi hasil yang tadi. 1 dibagi 8,5133. Nah, Oh iya. baru hasil pembagian ini baru dikurangin. 1 dikurangi hasil pembagian ini. Hasilnya kan 0,1174. Nah, 1 dikurangi 0,1174. Hasilnya 0,8825. Gitu. Kalau di kalkulator kan ada ans tuh. Jadi bisa pakai ans. 1 dikurangi ans, 1 dibagi ans gitu. Kalau pakai kalkulator. Ya, Bu. Ya. Ada lagi nggak Mirta yang mau tanya? Udah, Bu, cukup. Terima kasih, Bu. Oke, Naomi nanya apa Naomi? Bu, itu tadi Bu duanya dari mana? Karena semi-annually. Semi-annually, jadi setahun 2 kali gitu. Setahun 2 kali semi-annually. Ya. Kalau annually itu berarti setahun. Jadi nggak perlu 2 gitu. Ya, kalau annually. Kemudian kalau 4 bulan tuh apa ya? Kalau 4 bulan apa tuh ada juga tuh itunya. Ya. Jadi karena semi annually jadi ada 2-nya. Oke. Ada lagi kah yang mau ditanya? Lanjut ya. Lucu nih ada minionnya lagi ketawa. Nah, tuh minion aja happy, berarti kita harus happy juga dong. Ya. Selanjutnya hasil obligasi itu ada 3 ya. Yang pertama hasil sekarang, yang kedua hasil sampai maturity, yang ketiga hasil sampai ditarik ya. Jadi ada current yield, kemudian yield to maturity, dan yield to call. Nah, yang pertama yaitu tadi hasil sekarang atau current yield, ya, itu rumusnya nilai kupon setahun dibagi nilai pasar obligasi saat ini. Kemudian yang hasil sampai maturity atau yield to maturity, ya, ini artinya tingkat imbal hasil atau return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai dengan jatuh tempo. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh perhitungannya agar lebih paham, ya. Contoh perhitungan hasil sekarang atau current yield. Contohnya obligasi Astra Grafia dengan kode ASGR, ya, ini nama perusahaannya Astra Grafia, kemudian 01 XX BFTW,
yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2020. Membayar kupon sebesar 133.750 pada hari ini dijual dengan harga sebesar 892.500. Pertanyaannya, berapa hasil sekarang atau current yield dari obligasi ini? Jadi, rumusnya kan tadi hasil sekarang sama dengan nilai kupon setahun, ya. Nilai kupon setahun itu 133.750 dibagi nilai pasar atau nilai jual. Ya, nilai jual obligasi saat ini 892.500 dikali 100% hasilnya 14,986. Ini pasti semuanya bisa lah menghitungnya ya. Ini mudah. Nah, sekarang nih yang ini nih ya. Contoh perhitungan nilai atau hasil sampai maturity yang kedua tadi ya, yield to maturity. Contohnya obligasi dengan nilai par $1.000 dengan kupon obligasi 7% semi annually ya, ini semi annually dan jatuh tempo 10 tahun dengan harga obligasi sebesar $1.075 ya. Nah, pertanyaannya hitunglah YTM, yield to maturity obligasi tersebut. Yang pertama yang diketahui yaitu C. C tadi kan kupon obligasi. Nah, di sini C-nya ini C-nya ini kupon obligasinya kan 7% ya di soal. Ya kan 7%. Nah, kupon obligasi itu harus dalam bentuk dolar atau dalam bentuk rupiah. Kalau di sini kan di soal kupon obligasinya kan dalam bentuk persentase. Nah, kita mau cari dalam bentuk dolar atau rupiah. Ya. Nah, berarti 7% dikali nilai par. Ya, atau nilai nominal. Ya, itu $1.000. Jadi $1.000 dikali 0,07 atau 7% dibagi 2. Dibagi 2 karena semi annually. Jadi kupon obligasinya sebesar $35. Ini harus dalam bentuk dolar ya kuponnya, bukan persentase. Selanjutnya diketahui harga obligasi. Harga obligasi kan tadi P ya. P yaitu $1.075. Kemudian N. N waktu obligasi. Waktunya itu jatuh temponya 10 tahun. Karena ini semi annually, maka dikali 2. Jadi 20 kali. Kemudian M, ini nilai obligasi pada saat jatuh tempo atau nilai nominal. Atau nilai par sebesar $1.000. Nah, rumusnya ini sama seperti yang tadi ini. Ya, ini rumusnya sama. Ya, hanya bedanya kita di sini mencari I-nya. Ya, tingkat hasilnya, yield-nya. Yang kita cari I-nya itu tingkat suku bunga yang diharapkan. Nah, di sini rumusnya sama kayak tadi. Present value sama dengan kupon dibagi I, ya, tingkat suku bunga atau tingkat yield-nya dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 tambah yield pangkat N ditambah M dibagi 1 tambah I pangkat N. Nah, di sini harga obligasinya diberikan informasi $1.075. Kemudian kuponnya $35. Kemudian I-nya ini yang mau kita cari kan, ya, YTM-nya yang mau kita cari. Jadi suku bunganya yang mau kita cari I-nya. Dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 tambah I pangkat N. N-nya itu 20. Ya, kemudian ditambah M. M ini berarti tadi nilai obligasi saat jatuh tempo atau nilai par, ini $1.000.
dibagi 1 tambah I pangkat N. N-nya 20 kali. Ya, 20. Nah, kalian bisa nggak menghitung ini? Kalau secara manual. Ada yang tahu nggak kalau secara manual gimana caranya? Untuk mendapatkan I-nya ini. Kerjain dalam kurung dulu, Bu. Coba Kia mau sharing nggak? Dalam kurungnya diapain maksudnya? Yang mana? Yang mana? Itu kan, Bu, yang dalam kurung besar dulu misalnya. Yang ini 1 dikurang. Ya, dibagiin dulu, 1 dibagi yang bawah dulu. Dibagi 1 tambah I. Iya. Kan I-nya nggak ketahuan. Nggak dikasih tahu. I-nya belum ada ya, Bu? I-nya kan pertanyaannya. Oh, alah. I-nya itu pertanyaannya tingkat suku bunganya. Dikerjain itu 1 pangkat 20-nya dulu. Terus Berarti I-nya kosong dong dianggapnya. Kalau 1 pangkat 20 dulu. Iya. Itu kayaknya dimisalkan dulu deh. Iya, ini pakai cara coba-coba ya. Dimisalkan dulu ya. Siapa tuh tadi yang jawab? Tapi kalau pakai cara coba-coba berarti lama dong. Misalnya I-nya kita coba 1%. Cocok nggak? Hasilnya 1075 nggak gitu. Kalau nggak cocok berarti lebih tinggi I-nya misalnya 3%. 3% cocok nggak? Hasilnya 1075 gitu ya. Satu-satu ya berarti. Dari 1% dulu, kemudian 2%. Lama, Bu. Lama ya? Kayak 1 plus 3 pangkat 20 dijadi permisalkan jadi A gitu. Jadi mudah. Tapi saya belum coba sih. Dimisalkan. Iya, A-nya itu berarti kan tetap harus kita misalkan A-nya itu 1% gitu kan? Atau A-nya 2% gitu. Iya kan? Nah, ya. Jadi ya kalau untuk mencari I-nya, tingkat suku bunga itu lebih sulit ya dibandingkan mencari harga obligasi. Kalau harga obligasi kan tadi ya seperti tadi tuh. Ya. Kalau sekarang mencari I-nya. Nah, tapi kita sekarang nggak perlu repot manual menghitungnya ya. Sekarang kan udah canggih nih, banyak sistemnya gitu. Jadi ini kita bisa gunakan ini. Ada kalkulator namanya bond yield to maturity. Coba kita buka ya. Kita buka dulu. Atau enggak kita ini deh. Google. Bond yield maturity. Jadi sekarang udah canggih, ada kalkulator untuk mencari tingkat suku bunga. Nih, banyak nih kalkulatornya ya. Bebas mau pakai yang mana aja, tapi kalau saya pakainya yang paling atas. Gitu. Ya. Nah, di sini ya. Di sini harganya berapa nih? Harga obligasinya 35. mana sih? Harga obligasinya 1,075. 1,075. 1075 kan ya? 1,075. Iya, Bu. Ya, 1075. 1075. Ya, 1075. Kemudian kalau nilai itunya parnya 1000. 1000. Benar. Kemudian 10. tahunnya 10. 20 dong. 10 ya, 10 ya. 10, Bu. Coba ya kita cari 10. Kemudian persentasenya berapa? 7 ya? 7. 7. Salah, 7. Nah, kemudian ini kita pilih yang ini, twice a year.
ya setahun 2 kali gitu. Jadi kalau annually itu setahun sekali, twice a year ini setahun 2 kali, kalau quarterly berarti setahun 4 kali ya quarterly. Coba kita ini ya, kita klik compute year to maturity. Nah, ini keluar nih. Jadi YTM-nya sekitar 6%. Gitu. Coba kita buktiin, bener nggak? Coba kita buktiin. Bentar, ini kita buktiin dulu ya. Bener nggak kalau 6% hasilnya 1072? Coba. Tadi salah. Mana ya? Lalu. Nih. Coba ya. Misalnya I-nya kita ganti 6%. Begitu dibulatin ya, Bu? Ya, dibulatin aja. Kurang lebih ya segitu deh ya. Nah, coba nih. 35 dibagi 0,06 berarti ya. 35 dibagi 0,06. Ini 583,33 dikali 1 ditambah 6%. 1 ditambah 6% dipangkatin 20, 1 dibagi hasilnya, 1 dikurang hasilnya. 0,6881 ya. Kemudian ditambah ini 1 ditambah 0,06 pangkatin 20, kemudian 1000 dibagi ini 311,80. 8047. Jadi hasilnya 583,333. Ini kita pakai titik aja deh biar nggak bingung. Karena kan dolar dikali 0,681. 401,39 ya ditambah 311, sama nggak hasilnya? 311,847. Hasilnya kurang ya? Salah. Hasilnya kurang ya? Apa ada yang salah kita masukkan? Benar nggak sih? Current bond, harga obligasi, nilai par value-nya ini hasilnya ya kurang ya? Apa saya salah menghitungnya? Gimana nih? Benar nggak sih? Apa saya salah menghitung? Harusnya harus balance. 6 dibagi 100, 35. YTM-nya estimasi 6,024. Current yield-nya 6,5%. Lima 583 1 tambah 500 1 ditambah 0,06 dipangkatin 20, 1 dibagi ans, 1 dikurangi ans.
1 ditambah 0,06 dipangkatin 20, 1000 dibagi ans. 583 0,81 dikali tambah 311,847. Ayo, gimana nih? Ini kita yang salah menghitung apa ininya nih kita salah masukin angka? Harusnya sih sama. Nggak mungkin beda. Apa 5% ya? Kalau 5%, Saya juga 713. kalau kita ganti 5%, hasilnya berapa? Coba. Misalnya dibulatkan ke bawah. 35 dibagi 0,05, 700. Ini 700 dikali 1 ditambah. Ini kita bulatkan ke bawah coba. 0,6231. Berarti ini 1 tambah 0,5 dibagi 20, 1000 dibagi ans. 376,8894. Kemudian ini 700 kali 0,6231 hasilnya 436,17 ditambah 376,8894. Ini tadi titiknya. Jadi hasilnya 813, Bu. Hah? 436,17 tambah 376,813 masih kurang ya? Masih kurang ya, belum nyampe 1075. Iya. 813. Apa yang salah nih kitanya ya? Apa yang salah nih kita masukin apanya nih? Kalau manual gimana manual? Ada yang ngerti nggak kalau manual? Ada yang ngerti nggak kalau manual? Tapi lebih besar yang 5% ya? Dibandingkan Iya, 6%. Iya. Ya. Gimana nih? Apa yang kurang tepat nih kitanya? Ada nyoba nggak? Apa cari ini, cari apa? Cari aplikasi yang lain kali ya? Yang lebih tepat. Coba ini ya, ini tadi 1000. Current-nya 1075. Kupon rate-nya kan 7% ya. Kupon rate-nya 7. Jatuh temponya 10. Demi annually. Apa ini kali ya? Pakai yang current yield kali ya? 3,26. Ibu, kalau di Iya. 0,03% itu mendekati, Bu, 1074. Iya, apa ini kali ya? Pakainya yang current yield. Iya. Iya. Ya, tadi saya coba yang 3% itu dapat 1074. Oh. Berarti ngambil datanya bukan yang ini dong, bukan yang YTM dong berarti ya. Yang current yield berarti 3,26.
Iya. Oh, kalau ini current yield-nya kok beda ya kalkulatornya? Di sini current yield-nya 6,5. Berarti lebih ini nih. Yang paling bagus yang ini nih, yang mendekati good calculator namanya. Ya. Ya udah berarti gimana ya, kok pakai current yield ya? Saya juga jadi ini. Tapi ya memang present value-nya ini harus 1075. Kalau nggak 1075 ya pasti ini I-nya salah kita gitu. Ya udah nanti dicoba-coba aja ya. Kalau ini ya berarti pakai ini aplikasi ini nih, Good Calculator, kemudian pakainya yang current yield 3,26 berarti. Atau 3% ya, dibuatkan ke bawah. Gitu. Tadi kata siapa sih, Clara ya? Hasilnya mendekati. Iya. Ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Aduh. Sampai sini ada yang mau tanya nggak tadi YTM? Ya kalau bisa sih dihitungnya secara manual ya, bukan pakai kalkulator tadi. Jadinya kan kalau pakai kalkulator kan berarti kayak memperkirakan gitu ya. Sama sih tadi kalau manual juga pasti estimasi perkiraan gitu. Perkiraan ini mendekati angka berapa gitu. Ya. Kalau nggak ada kita lanjut lagi ke perhitungan selanjutnya. Masih ada perhitungannya nih. Yaitu sekarang yang ketiga, hasil sampai ditarik atau yield to call. Artinya return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Yield to call ini mirip dengan yield to maturity, dengan perbedaan waktu dari obligasi. Jika yield to maturity waktu obligasi adalah dari sekarang sampai jatuh tempo, ya, sedangkan yield to call waktu obligasi adalah dari sekarang sampai estimasi ditarik. Kemudian ada hubungan antara kupon yield sekarang dan yield sampai jatuh tempo. Ya, di sini ada obligasi dijual pada saat nilai par apabila kupon sama dengan yield sekarang sama dengan yield sampai jatuh tempo. Kemudian obligasi dijual pada diskon, yaitu kupon kurang dari yield sekarang, kurang dari yield sampai jatuh tempo. Kemudian ada premium. Ya, ini apabila kupon lebih dari yield sekarang, lebih dari yield sampai jatuh tempo. Selanjutnya ada hak tarik. Ya, hak tarik ini artinya hak penerbit obligasi untuk membayar obligasinya pada nilai per sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Beberapa keuntungan yang didapatkan oleh penerbit obligasi dengan adanya hak ini, yaitu yang pertama, utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan diganti dengan obligasi lainnya yang memberikan kupon rendah jika bunga menurun. Yang ketiga, menyediakan sinyal baik bagi perusahaan menguntungkan sehingga tersedia banyak aliran kas tersedia dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi ini murah untuk ditarik kembali. Kemudian menyediakan opsi tarik kepada perusahaan dengan gratis. Selanjutnya ada rentang hasil, artinya perbedaan antara yield to maturity yang dijanjikan dengan yield to maturity suatu obligasi bebas gagal.
yang memiliki nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Ya, di sini ada premium gagal, artinya perbedaan hasil dari yield to maturity yang dijanjikan dengan yield to maturity yang diharapkan. Selanjutnya ada yield to maturity yang diharapkan, yaitu yield to maturity biasa yang dihitung sebelumnya. Selanjutnya ada premium risiko, artinya perbedaan antara yield to maturity obligasi bebas gagal yang memiliki nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Nah, ini rumusnya. Rumus yield to maturity yang diinginkan. Jadi, yield to maturity yang dijanjikan itu Y sama dengan Y aksen, yield to maturity diharapkan, ditambah lambda, ini nilai obligasi yang tidak terbayar relatif terhadap harga pasar sekarang, dikali PD. PD itu profitabilitas obligasi gagal. Ya, kemudian dibagi 1 dikurangi profitabilitas obligasi gagal. Nah, kita ke contoh perhitungan rentang hasil obligasi. Obligasi memiliki, oh ini berarti bukan profitabilitas ya, probabilitas. Ya, ini bukan profitabilitas tapi probabilitas, kemungkinan. Salah. Ya. Ini probabilitas obligasi gagal yang PD ini, ya, bukan profit. Nah, pertanyaannya contohnya obligasi memiliki probabilitas kegagalan sebesar 10%. Jika terjadi kegagalan, investor hanya menerima 70% dari nilai pasarnya. Yield to maturity yang diharapkan sebesar 12%. Berapa yield to maturity yang dijanjikan obligasi tersebut? Yang diketahui yaitu Y aksen, ya. Y aksen ini yield to maturity yang diharapkan. Yang diharapkan yaitu 12%. Kemudian PD itu probabilitas kegagalan obligasi 10%. Kemudian lambda. Lambda ini nilai obligasi yang tidak terbayar relatif terhadap harga pasar sekarang. Jadi, jika terjadi kegagalan, investor hanya menerima 70%. Berarti sisanya yang tidak terbayar yaitu 30%. Nah, rumusnya yang tadi nih ya, Y sama dengan Y aksen ditambah dalam kurung lambda dikali PD dibagi 1 dikurangi PD. Kemudian Y aksen yaitu 12% ditambah lambda 30% dikali probabilitasnya 10% dibagi 1 dikurangi probabilitas 10%. Jadi hasilnya 16,67%. Kemudian kita cari premium gagal untuk obligasi ini. Yaitu tadi nih premium gagal ya. Premium gagal itu perbedaan hasil dari yield to maturity yang dijanjikan dengan yield to maturity diharapkan. Jadi Y dikurangi Y aksen. Y-nya itu 16,67% dikurangi 12%, jadi hasilnya 4,67%. Kemudian untuk yang premium risiko untuk obligasi ini, ya, sesuai yang di teori premium risiko yaitu perbedaan antara yield to maturity obligasi bebas gagal dan waktu maturity yang sama. Jadi Y aksen dikurangi probabilitas. Ya, jadi 12% dikurangi 10%, itu hasilnya 2%. Ya. Dan nanti untuk tugasnya, ya, tugasnya yang tadi nih, yang ini tadi pertanyaan yang ini ya, tugas yield to maturity obligasi ini harus dicari ininya ya,
bener nggak harganya segini gitu. Jadi jangan langsung ditulis I-nya segini, tapi kalian hitung lagi I-nya ketika kalian udah masukin di sini, hasilnya sesuai dengan harga obligasi nggak gitu. Jadi dikasih pembuktiannya gitu. Pembuktiannya. Jadi kalau I-nya segini berarti harganya ya segini gitu. Ya, jadi jangan hanya suku bunganya, tetapi pembuktiannya itu juga dikasih tahu. Tadi pakai ini aja nih, pakai kalkulator, good kalkulator, ya. Tapi pakai datanya yang ini, yang current yield, ya, yang current yield, gitu. Sampai sini bingung nggak menghitung obligasi? Gimana? Ini baru obligasi loh, ya. Kita masih ada saham, masih ada option, waran, ya, sekuritas tuh masih banyak. Mungkin kalau yang anak akuntansi udah biasa hitungan ya, tapi kalau manajemen ya mudah-mudahan bisa mengikuti. Ada yang mau tanya nggak? Bingung? Itu ada yang nanya Bu di kolom chat. Oh iya, Ibu izin bertanya, tapi mungkin sedikit keluar dari materi. Mengapa dalam aplikasi investasi itu secara garis besar hanya menyediakan dua pilihan, yaitu antara saham dan reksadana? Memangnya apa bedanya dari reksadana dan obligasi? Karena sejauh yang saya tahu mereka sama-sama memberikan bunga tetap, serta jika obligasi dan reksadana itu berbeda, lebih baik milih yang mana, Bu? Waduh. Jadi kalau terkait sekuritas yang dapat dijadikan investasi, itu tergantung kebutuhan, ya, tergantung kebutuhannya kita gitu kan. Kita jadi setiap investasi itu kan ada return dan ada risiko, ya. Semakin tinggi returnnya berarti semakin tinggi risikonya. Semakin kecil returnnya ya semakin rendah juga risikonya gitu kan. Nah, kalau saham dan reksadana ya itu modalnya kecil itu udah bisa gitu kan, udah bisa buat investasi. Itu kan minimal 100.000 ya gitu, saham dan reksadana gitu kan. Dan itu kita bisa lebih mudah pakai aplikasinya gitu kan, aplikasi untuk membeli saham ya, dan aplikasi untuk investasi reksadana itu kan kita istilahnya kalau bagi yang pemula ya, bagi yang pemula itu pasti bisalah menggunakan saham dan reksadana. Karena saham ini kan juga bentuknya ekuitas ya. Ekuitas itu kan berarti nantinya menambah modal gitu kan. Nah, reksadana itu juga sama gitu kan. Jadi kalau bagi yang pemula ya reksadana itu ya intinya kan kita dibantu sama manajer investasi gitu kan untuk memilih reksadana mana yang bagus. Itu sama seperti saham gitu kan. Jadi minimal 100.000 itu udah bisa investasi saham atau reksadana gitu kan. Dan nanti kan kita akan dibantu oleh perusahaan sekuritas memilih saham mana yang bagus, memilih reksadana yang mana yang bagus gitu kan. Jadi kalau kalian investasinya cuma 100.000 ya, 100.000 di saham dan reksadana ya itu returnnya kan juga masih kecil gitu kan kalau investasinya hanya 100.000. Jadi risikonya juga kecil. Nah, tapi kalau kalian misalnya investasinya dalam ratusan juta misalnya di saham dan reksadana gitu kan. Nah, itu juga pasti risikonya cukup besar gitu kan. Nah, itu saham dan reksadana. Kemudian kalau perbandingan
antara reksadana dan obligasi ya. Kalau disuruh memilih itu ya balik lagi ke kebutuhan gitu kan. Tetapi kalau yang modalnya sedikit ya, modalnya sedikit untuk pemula itu sebaiknya memilih reksadana gitu dibandingkan obligasi. Karena kan obligasi itu kan untuk jangka panjang gitu loh. Jangka panjang dan itu kan dananya kita nggak langsung bisa menikmati gitu kan secara langsung karena kan butuh waktu beberapa tahun gitu kan. Nah, kalau reksadana kan kita istilahnya dalam waktu jangka pendek kita bisa langsung menikmati hasil investasinya gitu. Jadi kalau yang berani mengambil risiko tinggi ya returnnya juga tinggi, ya ambillah obligasi. Tetapi kalau nggak berani ambil risiko tinggi, ya sebaiknya ambil reksadana gitu. Jadi kalau untuk yang pemula, ya lebih baik ambil reksadana gitu. Itu dari segi waktu, kemudian dari segi modal, ya gitu. Terus kalau untuk pengembaliannya, returnnya ya tergantung kita investasinya berapa. Kalau investasinya jumlahnya banyak, ya otomatis kita pasti dapat returnnya banyak gitu. Risikonya juga tinggi. Tapi kalau kita investasinya nominalnya kecil, ya returnnya kan juga kecil, risikonya kecil gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik investasi di saham atau reksadana itu untuk pemula. Kecuali kalau kalian udah punya bisnis nih, udah punya bisnis UMKM cukup besar, kemudian butuh dana, ya butuh dana untuk pengembangan bisnis kalian. Nah itu boleh pakai obligasi, gitu. Jadi itu kalau untuk pengembangan bisnis boleh pakai investasi obligasi, gitu. Tapi kalau untuk yang istilahnya kalau untuk bukan untuk bisnis ya udah ke saham dan reksadana aja gitu sih gitu. Atau ada yang mau menambahkan nggak? Yang punya bisnis investasinya pakai apa nih? Ada yang punya ini nggak jualan online? Ada yang jualan online nggak? Enggak, Bu. Enggak ya, kenapa enggak? Kan bisa kuliah sambil ini. Jualannya offline kok. Offline online. Ya, kalian tuh hobinya hobi apa gitu? Yang kalian suka itu apa gitu kan? Nah itu nanti bisa jadi entrepreneur gitu, bisa jadi pebisnis, pengusaha gitu. Itu dari segi hobi. Misalnya suka suka menggambar ya, atau suka suka bikin makanan apa gitu. Nah itu ntar lama-lama berkembang deh pasti gitu. Pasti kalian akan melakukan inovasi apa nih yang harus yang ada di dalam diri saya untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi sambil kuliah bisa juga sambil belajar untuk menjadi pebisnis, pengusaha gitu. Dan nanti keuntungan yang didapat dari bisnis itu kalian investasikan gitu kan, nanti kan lama-lama berkembang tuh investasinya. Nah itu bisa buat nambah modal bisnis kalian gitu dong kalau pemikiran ekonomi. Ya, jadi jangan hanya kerja di perusahaan, tetapi juga punya penghasilan sampingan tambahan dari hobi kalian gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan bisa paham ya tadi perhitungannya. Nanti saya periksa lagi tugasnya ya. Mudah-mudahan semuanya benar. Soal tugas sama contoh soal sama kan, Bu? Iya, Modelnya. sama. Sama. Baik, Bu. Kalau tugas Iya. penganggaran perusahaan, Apa? Tugas apa?
Penganggaran perusahaan. Tugas apa? Tugas penganggaran perusahaan, Bu, ditanyanya, Bu. Penganggaran perusahaan. Aduh, dulu. Apa sih? Tugas apa? Penganggaran perusahaan. Kenapa? Itu yang maksudnya kalau kan misalnya kalau ada yang salah bisa bagiin yang benarnya, Bu. Kalau ada yang salah bisa dibagiin yang benar ya. Oh, biasanya saya letakkan di kolom komentar. Kebaca nggak? Emang nggak baca ya? Nggak kebaca ya? Oh, baik, Bu. Kalau nggak ada komentarnya berarti udah benar semua jawabannya. Gitu. Tapi kemarin sih saya lihat tuh paling cuma hanya 1-2 orang yang jawabannya kurang tepat. Jawabannya benar semua. Itu pun ya 80 nilainya. Ya. Oke, sekarang kita jawab sama-sama nih kuisisnya ya. Pertanyaan pertama, obligasi memiliki jatuh tempo, berarti memiliki lama waktu ya, waktu pelunasannya yang telah ditentukan. Selanjutnya pertanyaan kedua, bunga dari obligasi adalah tetap ya. Kemudian fungsi kode obligasi kecuali berarti yang salah, yaitu yang ini, kepentingan penghapusan data di komputer. Ya, jadi bukan penghapusan. Kemudian yang keempat, suatu kelompok obligasi yang obligasinya jatuh tempo secara berurutan. Nah, tadi kalau berurutan itu namanya obligasi seri. Ya. Selanjutnya, yang kelima, obligasi yang jatuh temponya bersamaan waktunya disebut obligasi termin. Selanjutnya, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Ya pasti namanya obligasi perusahaan, ya. Selanjutnya, loh kok nggak ada? Selanjutnya yang ketujuh, nilai yang dijanjikan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo disebut nilai maturity, ya. Nilai pada saat jatuh tempo itu nilai maturity. Kemudian nilai sesungguhnya atau nilai sebenarnya dari suatu obligasi disebut nilai intrinsik. Selanjutnya, hak penerbit obligasi untuk membayar obligasi sebelum jatuh tempo disebut hak tarik. Ya, jadi misalnya bank ya atau perusahaan swasta itu boleh menarik obligasinya sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo disebut hak tarik. Misalnya investornya nggak pernah bayar bunganya, nggak pernah bayar obligasinya, jadi itu boleh ditarik sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo, ya. Kalau hak cipta, hak paten bukan ya. Kemudian yang ke-10, surat utang jangka panjang yang dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap. Ini kita lagi belajar tentang obligasi, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Tidak, Bu. Enggak ya. Nanti saya perbaiki lagi PowerPoint-nya ya. Yang tadi saya mau memasukkan yang YTM tadi tuh yang ininya pembuktiannya gitu. Nanti saya upload lagi di e-learning. Oh ya, jangan lupa absen bentar. Saya cek absen dulu nih. Yang belum absen siapa ya? Manajemen. Kadang tuh suka ini ya. Yang belum absen.
Lili belum absen. Adakah Lili? Waduh, nggak ada. Ada yang punya nomornya Lili? Tolong ini ya di WA. Ada Bu. Ada ya? Masuk di grup nggak sih? Lili Di masuk grup WA masuk nggak sih? Masuk ya? Oh, tapi saya ada Bu. oh nggak pernah ini ya? Apa nggak pernah aktif ya? Baru bergabung kayaknya Bu. Oh, baru bergabung. Ya udah deh, nanti saya ingetin di grup deh. Oke, kalau nggak ada, kita foto bersama dulu. Ayo, muka gantengnya, muka cantiknya. Arin, Aulia, Desmia, Yuli, Intan, Mutiara, Diwa, Clara. Alhamdulillah ya semuanya pada sehat. Harus dong, harus sehat. Oke ya, ayo dah. 1, 2, 3. Oke. Bentar, saya kirim di grup dulu nih. Ada lagi nggak yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, jangan lupa ya isi forum diskusi sekarang ya, sama kalau bisa mengerjakan kuisnya dulu gitu, dan sambil menyicil tugasnya ya. Terima kasih. Udah ya. Oke. Terima kasih banyak semuanya ya buat hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, dimudahkan segala urusan kita, dan apabila saya ada kekurangan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan ya, karena kita sama-sama saling belajar ya, saling sharing ya, saling menambah pengalaman ya, pengetahuan gitu. Kita bertemu lagi di hari Selasa depan ya, di mata kuliah penganggaran berarti. Terima kasih banyak ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.